Kembali ada isu yang tak jelas sumbernya telah membuat heboh dunia maya, yaitu kabar tentang hilangnya frasa madrasah dalam bocoran draft revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Banyak orang yang melakukan protes tanpa tabayun lebih dulu. Orang-orang menuduh Kemendikbudristek melakukan penghapusan frasa madrasah hanya berdasarkan prasangka mereka. Ada juga yang menyebarkan propaganda di media sosial seperti yang dilakukan oleh PKS. Pemerintah melalui Kemendikbudristek memang berencana merevisi UU Sisdiknas, karena selama ini ada banyak undang-undang yang saling tumpang tindih. Rencananya, revisi Undang-Undang Sisdiknas akan menyinkronkan 23 undang-undang terkait pendidikan. Revisi Undang-Undang Sisdiknas itu adalah omnibus law di bidang pendidikan. Langkah ini penting agar dunia pendidikan lebih fleksibel dan dinamis. Proses ini telah melibatkan banyak pihak. Kemendikbudristek juga telah melakukan koordinasi dan berkomunikasi secara intens dengan Kementerian Agama agar RUU Sisdiknas itu memuat semua aspirasi. Namun, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan kabar bohong. Hal itu kemudian mendapatkan respons dari Ormas Keagamaan dan DPR. NU dan Muhammadiyah telah menyatakan keberatannya. Begitu juga dengan fraksi PKB dan P3. Sayangnya, dasar dari keberatan itu ternyata hanya berasal dari desas-desus bocornya draft revisi UU Sisdiknas. Draft yang bocor itu kabarnya tidak utuh, sehingga frasa madrasah dalam draft itu tidak ada. Padahal, frasa itu masih ada dalam draft yang lengkap. Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menak Yakut Kholil Kaumas memastikan frasa madrasah tetap ada dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Secara bersama-sama, kedua menteri itu memberikan klarifikasi kepada publik terkait hoaks yang berkembang di masyarakat. Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbesit sekalipun di benak kami, kata Nadiem. Nadiem menyatakan, baik sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi UU Sisdiknas. Namun, penanaman secara spesifik seperti SD dan MI, SMP dan MTS, atau SMA, SMK, dan MA akan dipaparkan di bagian penjelasan. Gus Yakut mengatakan bahwa RUU Sisdiknas telah memberikan perhatian yang kuat terhadap eksistensi pesantren dan madrasah. Nomenklatur madrasah dan pesantren juga masuk dalam batang tubuh dan pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas. Serangan kepada Nadiem memang tidak hanya terjadi sekali ini saja. Misalnya hoax soal hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia. Faktanya, itu merupakan draft Kamus Lama yang sudah ada sebelum Nadiem jadi menteri dan memang masih dalam proses penyelesaian. Begitu juga dengan Permendikbud PPKS yang terus digoreng oleh kelompok fundamentalis karena ada frasa tanpa persetujuan korban. Nadiem dituduh melegalkan perzinaan di lingkungan pendidikan. Munculnya serangan seperti itu bermotif politik, karena ada pihak yang sejak awal tidak menyukai posisi Kemendikbudristek diisi oleh kalangan dari luar ormas keagamaan seperti Nadiem. Sesuatu yang berjalan di luar tradisi, bahwa biasanya jatah kursi kementerian tersebut untuk ormas keagamaan tertentu. Menyebarnya isu tidak benar ini karena banyak pihak yang tergesa-gesa melawan hoax tanpa melakukan verifikasi. Ormas-ormas keagamaan besar bahkan ikut terseret dalam polemik yang tidak memiliki pijakan kuat itu. Fraksi di DPR juga mestinya bersikap hati-hati sebelum memberikan komentar kepada publik. Meskipun komentar wakil rakyat itu masih dibungkus dengan pernyataan hati-hati berupa pengandaian, yakni jika memang benar frasa madrasah dihilangkan, itu adalah sebuah kemunduran dan ahistoris. Hoax berkembang karena diawali oleh orang jahat menyebarkan isu tanpa sumber valid. Kemudian, isu itu diterima secara tergesa-gesa oleh pihak kedua. Selanjutnya, pihak kedua menyebarkan komentar penghakiman pada pihak ketiga. Ketika isu telah membesar dan sulit dikendalikan, yang dirugikan adalah korban hoax.
Menyebarkan hoaks dan fitnah adalah perbuatan dosa, bahkan bisa dijerat pidana. Semestinya, semua orang harus hati-hati ketika mendengar kabar yang belum jelas. Biasakan untuk tabayun dan mencari informasi pembanding, karena kejahatan hoaks dan fitnah bisa mengakibatkan kerusakan yang luar biasa.